Jadi kalau nggak pakai OBS langsung ke Zoom juga bisa. Ada juga atau mungkin ada yang tahu yang lain selain OBS software yang mirip ya. Kalau yang bisa jawab dapat hadiah. Hari ini hadiah. Oh, cepat sekali. Oh, ternyata Bobby yang jawab. Curang Bob, lu kan asisten Bob. Nggak boleh jawab. Oke, benar sekali tapi Vmix nggak jadi hadiahnya deh. Ada juga Dakas. Jadi ada banyak sebenarnya. Unreal Engine juga bisa dipakai. Cuma yang populer ini adalah OBS, Zoom, dan Vmix. Dakas ini saya pernah coba, cukup enak juga. Cuman orang masih familiar dengan OBS ya. Kalau Vmix fiturnya juga banyak, macam-macam, enak juga. Saya juga suka pakai Vmix juga. Oke, terus next output. Ada Prism Live. Oke, saya belum pernah dengar itu. Saya tahu malah XSplit. Kalau Prism belum pernah coba. Nanti mungkin bisa dicoba. Oke. Nah, dari sini kita proses untuk ke output. Outputnya kita bisa ke YouTube, bisa ke Zoom, atau Instagram Live, atau bisa Facebook Live, dan lain-lain. Atau mau direkord saja jadi file. Buat suatu saat nanti di playback, itu juga bisa. Nah, sekarang pertanyaan nih. Dari ketiga proses ini, ada source input, proses, dan output, mana yang paling mempengaruhi di quality visual? Ya, ini ada hadiahnya dari panitia. Menginap 1 malam di hotel berhantu. Ya, silakan. Mana yang paling penting? Apakah source input, apakah proses, apakah output? Ya, input. Iya, Sherin menjawab input, Cheryl menjawab input, Eric menjawab input, semuanya menjawab input. Iya. Oh, Eric menjawab kameranya. Oke, sip, sip. Oke, jawabannya benar. Memang input ini yang paling pengaruh. Ya, jadi kalau good input itu most likely good output. Ya, walaupun kita ada proses kasih efek, kasih background ganti semacam, tapi input sudah harus bagus. Oke, oke. Sekarang kita next. Ya, ini kita lihat ada objek. Objek itu adalah semua yang mau ditangkap di kamera. Kita lihat ada drummer, ada singer, ada 2 singer, ada lampu-lampu, ada dekor, daun-daun ya. Ini semua adalah objek. Objek ini ya kita pintar-pintarnya kita lah ya mengatur gimana supaya lebih kelihatannya menarik, baik secara dress code-nya atau lighting-nya atau segala macam, itu adalah objek. Jadi dari objek ini kita capture menggunakan kamera. Kamera yang paling umum adalah webcam. Webcam, webcam
banyak ya di sini yang pakai webcam ya untuk PD Live ya. Webcam itu kelemahannya adalah nggak terlalu tajam, terus cenderung low lightnya juga kurang bagus, jadi ada noise-nya grainy. Jadi kalau ada budget lebih, sebaiknya di-upgrade ke level berikutnya, yaitu DSLR atau mirrorless. Saya sekarang pakai mirrorless. Jadi keunggulan dari DSLR mirrorless ini di lensa. Lensanya itu kita bisa ganti-ganti, bisa pakai yang zoom atau tele atau wide atau dan cenderung DSLR ini low light-nya lebih bagus, capture low light-nya. Jadi memang quality-nya lebih bagus. Nah, kalau live banyak juga yang pakai camcorder. Jadi karena live itu kadang-kadang lama acaranya, panjang, bisa berjam-jam, eh, banyak yang menggunakan camcorder. Jadi keunggulannya di sini dia sudah praktis, sudah ada lensanya, zoomnya juga smooth, terus cenderung lebih stabil, nggak terlalu goyang, terus ya bisa tak bisa berjam-jam live. Walaupun saya pakai mirrorless juga berjam-jam sih. Isunya katanya sensornya bisa panas mirrorless, tapi saya sudah pakai berjam-jam nggak masalah juga. Dan camcorder ini juga harganya lebih mahal ya kalau yang misalnya yang kualitas lebih bagus. Itu kalau yang murah juga ada, tapi masalahnya yang murah kurang kurang bagus. Jadi agak mirip sama webcam jadinya. Jadi memang kalau mau camcorder memang mesti yang agak mahal. Rata-rata mungkin di harga 30 sampai 40 ke atas. Kalau DSLR ini kita bisa dapat di harga mungkin dari harga 7 juta gitu udah ada yang bagus, sudah cukup oke. Jadi ya. Nah, dari kamera ini kita masukkan ke dalam video capture ke laptop. Kalau misalnya webcam langsung lewat USB ya, jadi nggak usah perlu alat tambahan lagi. Tapi kalau menggunakan DSLR atau camcorder, kita butuh namanya video capture, HDMI capture, karena dia merubah dari input HDMI menjadi USB. Itu fungsinya HDMI capture. Dan range harga HDMI capture juga varian banget. Ada yang murah 100.000 juga ada juga yang sampai 3 juta. Itu yang membedakan adalah di ini resolusi dan FPS. Kalau yang tinggi itu bisa support 4K pakai USB 3, bisa 60 fps. Dan kadang-kadang warnanya juga bisa berubah. Jadi yang kita lihat di kamera udah oke, begitu pakai HDMI capture yang kurang bagus, warnanya bisa berubah. Oke. Nah, kalau kameranya ada lebih dari satu, kita butuh video mixer. Video mixer. Jadi kalau ada 2 kamera, 3 kamera, 4 kamera, itu semua masuk ke dalam video mixer. Jadi kita bisa pilih kamera mana yang lagi live saat ini. Kalau video mixer itu ada banyak juga pilihannya. Yang paling populer tuh pakai Atom Mini karena nggak terlalu mahal. Atau bisa juga merek Roland. Roland juga bagus. Tapi yang untuk starter boleh pakai Atom ini. Itu nggak terlalu mahal dan penggunaannya juga gampang. Dan semua ini masuk ke proses. Oke, ada pertanyaan di sini? Coba, nggak ada yang nanya mengenai input ini, mengenai source input. Oke, nggak ada yang nanya ya. Kalau nggak ada kita next. Masih gampang ini ya, kecil. Oke.
Oke, kalau nggak ada yang nanya, kita main game. Gamenya ini saya ada objek. Kalau gitu saya sini dulu. Bentar, saya stop share dulu. Saya mau escape meeting dulu. Ya. Nah, ini kita bisa gerakin. Kalau audio kita nggak bahas ya hari ini ya. Kita bahas lebih ke visual nanti bagian home Reddit yang bahas audio. Jadi ini saya taruh, ini sampel nih, mikrofon. Dia penyanyi kan, kita kasih mikrofon. Mikrofon, terus kita kasih lighting, ya, supaya bisa terang. Oke. Nah, semua ini mikrofon dan alat musik ini ada keyboard. Masuknya ke audio mixer. Audio mixer kita taruh sini. Audio mixer. Coba kita kasih. Ya, sini masuk ke sini. Dari mixer masuk ke sini. Set. Oke. Nah, sekarang visual. Mau pakai berapa kamera? Kita pakai pakai dua kamera lah ya. Depan satu, satu lagi dari samping. Oke. Nah, pertanyaannya, dua kamera masuk ke mana? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ini ada speaker, ini ada video mixer, ada headphone, ada laptop, ada yang capture. Video mixer, oke. Video mixer kita taruh sini ya. Benar-benar. So, kita tarik video mixer, video mixer. Ya, dua. Soalnya kameranya, betul, video mixer. Nah, dari video mixer kita masuk ke kemana? PC. Oke, good. Laptop, boleh. Boleh laptop, boleh PC. Ya, masuk ke laptop. Ini juga ya, masuk ke laptop dari sound mixer. Masuk ke laptop. Oke, dari laptop kita proses di OBS, kemudian ya, laptop ini juga butuh monitor ya, biar bisa dengerin apa-apa. Ini sekilas saja outputnya ke speaker, ada juga ke headset, ya bisa juga dari sini juga bisa dari headsetnya. Kalau gitu kita taruh di itu aja deh, taruh di audio mixer ya. Sip. Ya, oke. Ini keluar ke Zoom dan keluar ke YouTube. Ya. Jadi konsepnya begini ya. Konsepnya kayak gini, cukup jelas ya. Jadi pada bisa ya semua ya. Kalau bikin PD acara sendiri, ikutin flow-nya seperti ini, udah nggak salah. Oke, sekarang kalau gitu kita ke OBS. Bener nih, nggak ada pertanyaan nih. Dari 200 orang nggak ada yang nanya. Hmm, Oke, kalau gitu saya minum dulu. Hmm, Oke, ya. Spek, oke. Ada pertanyaan dari Bobby, yaitu asisten saya sendiri. Nggak apa-apa. Bagaimana spek laptop? Spek laptop yang untuk live streaming. Tergantung ya.
makin bagus pasti makin stabil laptop. Biasanya yang kayak buat main game, gaming grade itu cocok buat live streaming. Karena untuk menggunakan OBS dan Zoom, apalagi bersamaan, itu butuh video card yang cukup besar powernya. Jadi ya kalau bisa yang laptop gaming grade. Kalau sekarang beli PC dan beli laptop lebih murah beli laptop sekarang karena harga VGA card lagi tinggi. Kapasitas hard disk ya makin besar makin bagus karena memang konsepnya sebenarnya upload itu ada recording dulu ke hard disk. Setelah direcord diupload ke online. Mau Zoom atau YouTube sama prosesnya. Semua pasti direcord ke hard disk dulu. Jadi memang perlu space yang besar. Kalau mau pakai SSD juga lebih bagus. Jadi ya, ada lagi pertanyaan? Kapasitas minimal ya. Sekar yang harus kosong di harddisk ya. Jadi kalau harddisknya punya 1 tera tapi penuh semua isinya, terus sisanya cuma 100 MB ya kurang. Jadi yang harus kosong disisain itu minimal 100 sampai 200 giga. Itu juga pengaruh dari quality capture kita. Misalnya kita pakai OBS, kita mentokin quality-nya Full HD, terus mungkin FPS-nya kita tinggiin sampai 60, itu lebih gede lagi kapasitasnya. Jadi save-nya di 100 sampai 200 harusnya kosong. Jangan sampai kurang dari itu. Bukan bitrate. Yang tadi saya omongin itu resolusi dan FPS. FPS itu kecepatan, frame rate. Ya, kalau bitrate ya makin besar juga makin bagus. Bitrate yang ideal itu di 6 juta sampai 8 juta. Itu bitrate data. Tapi nanti kita masuk ke OBS kali ya. Kalau nggak ntar pada bingung. Oke, OBS. OBS itu adalah software, software open source yang digunakan untuk memproses segala sumber yang sudah kita capture, baik sumber digital maupun sumber visual dari kamera atau audio, itu kita gabungkan di OBS, lalu kita proses untuk live streaming. Nah, keunggulan OBS dibandingkan dengan software lain itu bisa multiple dual scene. Yang lain juga bisa, tapi OBS itu setahu saya unlimited. Jadi bisa banyak sekali sesuai dengan kemampuan komputernya juga. Jadi makin banyak scene akan makin berat pasti. Multiple scene, terus kedua ringan. Nah, dibandingkan dengan yang lain OBS itu paling ringan. Jadi kalau mau coba vMix atau yang lain, komputernya speknya mesti lebih tinggi lagi. OBS itu ringan. Terus nomor 2 mudah digunakan, cukup very simple ya, enak dipakainya dan untuk pemula langsung cepat paham. Itu keunggulan OBS, user friendly. Dan dia open plugins, jadi banyak sekali developer plugins membuat tambahan feature untuk OBS. Jadi kita bisa manfaatin itu juga. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah gratis ya. Jadi kalian semua yang belum punya OBS, hari ini kalian bisa download saat ini juga. Karena apa? Karena gratis. Ya, dasar ya. Emang ya kalau gratis ya langsung ya. Oke, saya juga sih. Sekarang kita langsung praktek aja ya.
Kita stop share dulu. Kita buka OBS. Kalau OBS, saya share screen. OBS Studio. Oke, tampilan OBS seperti ini. Bisa kelihatan kan ya? Ada dua layar. Defaultnya adalah seperti ini. Satu layar. Jadi kalian harus pencet studio mode di sini. Jadi dua. Yang sebelah kiri adalah preview. Yang sebelah kanan adalah program yang dijalankan. Jadi kita akan coba aja nge-setting dari nol, bikin acara sebuah event. Oke. Jadi misalnya kita bikin event PD. Terus kalau ada kita bikin di sini adalah new scene. Kita tulis di sini apa ya? PD tes. PD tes. Ya, kita mulai dari baru. Tapi kayaknya ini mikrofon saya harus pindah dulu karena saya sekarang masuk OBS. Jadi sebentar saya setting dulu. Ya, masih dengar kan? Dengar ya? Cek cek tes. Dengar ya? Ya, oke. PD tes. Oke. Ya. Dengar nggak sekarang? Masih ya? Oke. Ini masih kosong layarnya. Di kamera saya juga jadi hitam karena tadi pakai OBS. Nggak apa-apa. Pertama, nomor satu yang kita lakukan adalah membuat scene. Jadi area ini sebelah kiri bawah itu adalah area scene. Scene itu kalau di ini kita bilang anggap aja rundown ya. Rundown kita urutin aja. Kira-kira rundownnya ada apa aja sih acaranya. Kita bikin biasanya opening, kita bikin waiting room ya. Waiting room supaya orang nungguin nggak terlalu boring. Kita bikin waiting room. Waiting room ini biasanya diisi apa aja ya? Diisi informasi-informasi. Ini kita. Nah, kalau mau ngisi isinya yang dari scene ini, di sebelahnya adalah source. Source itu data-data yang mau kita masukin. Kita mau masukin gambar. Gambarnya kita masukin flyer ya. Flyer. Nah, penamaan di materi aset ini sangat penting. Karena ntar bingung sendiri kalau misalnya kita salah naming. Flyer, kita browse, kita ambil flyer di sini. Ya, ini kita oke. Nah, di sebelah kiri ini udah masuk. Di preview ini adalah flyernya udah masuk. Begitu kita mau start, masukin ke program, kita pencet transition. Ya, kelihatan kan di layar saya, di kamera adalah yang lagi di play. Ini ada flyer. Mungkin juga kita bisa masukin background lagu di sini. Background lagu saya ada nggak ya di sini? Kita coba lihat di media source. Media misalnya background lagu, background, background. Kita cari lokal. Sebentar, program background mana ya? Kayaknya nggak ada di sini. Download, download.
Sepertinya tidak ada lagu di sini. Ya. Oke, nggak apa-apa. Kok nanya dong, Ya, ya itu silakan. preview dan program bisa bersebelahan gimana ya? Saya lupa settingnya. Oh, ada studio mode. Oh, Ya. Jadi ini kita pencet defaultnya satu doang. Kita pencet studio mode. Lebih enak. Jadi yang kita persiapkan di sini tidak pengaruh ke di sini. Oke, saya mau minta asisten saya, Bro Bobby, bisa cariin background lagu nggak? Nanti dikirim ke saya. Ya, lagu apa aja bisa di-download dari YouTube, bisa dari mana kita taruh. Oke. Dan biasanya waiting room itu modelnya slideshow ya, jadi nggak terlalu boring. Jadi kalau ngeliatin ini terus lama-lama bosen nih, padahal acaranya masih setengah jam lagi mulainya. Jadi kita bisa juga input slideshow. Kalau input slideshow kita masukin image slideshow. Image slideshow kita tulis slideshow waiting room. Supaya layarnya full gitu gimana caranya? Full di mana ya? Di saya 4:3. Maksudnya full itu di Zoom atau di di previewnya kok, itu kan bisa lebar tuh. Yang di yang apa background yang warna ungu itu kan bisa lebar hmm, tuh. Tapi hmm. kalau di saya cuma 4:3. Kalau kayak kita ngezoom pakai HP aja, gambarnya cuma segitu doang. Mungkin di settingannya uh, settingan di videonya ya. Di sini mungkin ada aspek rasionya nih 16:9, kelihatan nggak? Ini nggak bisa diklik karena saya nyala virtual kameranya. Coba saya matiin dulu virtual kameranya. Langsung saya setting. Nah, di video ada aspek rasio nih 16:9. Mungkin uh, dilihat di situ apakah 4:3 atau 16:9. Oke. Audionya boleh gedein dikit. Oke, audio gedein dikit. Gimana? Cukup gede? Sepertinya gambar yang juga bias mengaruhi. Oke, ya. Gambar yang dipilih juga pengaruh. Pasti. Oke. Mungkin gambarnya yang dipilih nggak full screen gitu ya. Mungkin ya. Ya bisa juga. Ya, ya. Oke, sekarang tadi kita mau tambahin slideshow. Slideshow-nya ini kita scroll ke bawah, tadi udah add, terus kita bisa pilih folder, bisa pilih directory, kita pilih directory aja, kita mungkin kita pakai punya ini aja, ya select folder, ya oke, ini, nah di sebelah kiri kelihatan kan ukurannya nggak pas, agak kegedean. Jadi mesti kita adjust. Adjustnya tinggal drag aja, digeser-geser, dipasin. Atau bisa juga klik kanan, transform, fit to screen. Ya, langsung habis itu kita transition. Nah, ya kan? Kelihatan kan? Ini saya pakai gambar sampel aja ya. Jadi buat gambaran aja. Jadi dia akan setiap beberapa detik akan berganti gambarnya. Ini buat waiting room. Oke. Tadi lagunya saya sudah dapat, dikirimin nama asisten saya yang baik hati. Kita download dulu. Oh, belum bisa download audio. Oke, sekarang pas lagi slideshow gini, supaya nggak boring, kita kasih lagu. Lagunya input media source, background, sound. Oke, background sound.
Download deh. Mana ya? Tadi udah masuk kok. Oh, kok hilang Bob? Download. Wah, tidak masuk. Formatnya mungkin ini ya, kalau dari WhatsApp ini ya, nggak bisa ya. Download dari WhatsApp ya. Coba all file. Oh, ini dia. Sip. Oke. Nah, sekarang udah ada back sound. Kita kita transform. Ya, di sini kelihatan ada grafiknya kan. Berarti audionya sudah masuk. Tapi kita tidak bisa dengar karena kita harus melakukan di sini ada tanda setting di Advanced Audio Properties, monitor dari background sound kita monitor and output. Ya. Jadi lagunya kedengeran ya. Jadi orang nungguin sambil Bob, kenapa lagunya sedih banget ya Bob? Kayak ada yang salah deh Bob. Waduh, oke nggak apa-apa. Pokoknya hanya sampel saja. Oh, diulangin lagi settingannya. Oke, ini kita delete lagi. Settingan pas lagi apa? Pas lagi ini lagunya saya mute dulu. Oke. Sama ini kok, itu caranya di program dan preview bisa sama gimana ya? Di saya di programnya malah yang nyala webcam yang nyorot ke saya sendiri. Oh, oke. Jadi ada dua hal yang mesti dilakukan. Nomor satu, di sini ada start virtual camera. Ya, kalau ini untuk Zoom. Jadi ini hanya untuk Zoom, tidak berlaku untuk YouTube. Jadi ini kita bicara soal Zoom dulu. Oke. Kita pencet start virtual camera. Jadi langsung akan di program akan muncul seperti ini. Oke. Saya masih sama kok. Nah, di YouTube-nya sekarang di setting. Di YouTube-nya itu di logo kamera ada pilihan OBS virtual camera di gambar video. Jadi tidak pakai kamera lagi, pakai ini. Ya, Itu di mananya kok ya? Sorry kok. Jadi banyak tanya. di nggak apa-apa santai aja. Di ini ya, di bagian logo video kan sebelah sebelah kiri ada gambar mic, di sebelah kanan ada gambar video kan kalau di Zoom. Ya nggak? Ya, betul. Ya, nah itu ada panah kecil dipilih OBS virtual camera. Oh iya, OBS virtual kamera. Iya, iya. Kalau nggak muncul, kenapa ya kok? Nggak ada OBS virtual kameranya? Nggak di Zoom-nya nggak ada OBS virtual camera. Iya, apa ada yang perlu disetting dulu dari OBS-nya gitu, dikonekin ke Zoom-nya? Nggak. Jadi OBS-nya make sure udah yang paling baru karena OBS yang zaman dulu virtual kameranya adalah plugin. Kalau yang baru itu sudah ada tombolnya di sini. Tombolnya di sebelah kanan start virtual camera. Kalau OBS-nya sudah baru, Zoom-nya nggak ada juga, mungkin perlu di reset, di restart. Oke. Oke. Jadi gambarnya seperti ini ya. Kalau misalnya saya nggak nyalain programnya, ada kayak logo OBS gitu di kamera saya. Oke.
Sekarang kita next ya, karena waktunya juga. Kok, sorry kok, yang Ya, gimana? settingan tadi yang sound biar bisa kedengeran kok. Sound supaya bisa kedengeran, Iya, ya. yang dari background itu. Oke, background sound. Ini kita gedein dulu suaranya. Ini volume ya di sini ya. Jadi kalau ada grafiknya hijau-hijau ini berarti sudah masuk audionya. Terus kita pencet ada logo setting kecil ini di sebelah kanan ini. Kita ada advanced audio properties. Advanced audio properties ini di sini ada pilih di audio monitoring. Ini kan tulisannya background sound. Terus pilih audio. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ya. Kelihatan. Kalau monitor off, audionya nggak bisa dengar. Tapi bukan berarti audionya itu nggak keluar. Kalau di YouTube kita akan tetap bisa dengar audionya walaupun kita nggak dengar di monitor. Jadi selama ada hijau-hijaunya keluar grafiknya ini, itu berarti ada outputnya di YouTube. Jadi kalau ini hanya untuk supaya kita bisa dengar di kita sendiri dan di Zoom. Oke, thank you kok. Oke. Sip. Oke, sekarang next kita start virtual kamera. Sekarang lagunya kita matiin karena terlalu sedih. Oke, kita moodnya sukacita malah jadi sedih gara-gara Bobby nih. Aduh, oke. Kita bikin scene baru. Scene setelah waiting room mungkin ada MC ngomong, tapi kita anggap aja MC adalah singer juga ya. Jadi satu. Kita add scene lagi. Mungkin kita bikin namanya main scene. Main scene. Main scene ini kita mau isi nomor satu adalah kamera. Kamera karena saya pakai, nah ya kalau ada HDMI capture atau punya video mixer, itu kita pilihnya di video capture device. Ya, video capture device kita masukkan adalah kamera. Ya, kamera. Kita pilih ada device-nya. Kalau ini dari laptop, kita mau pilih dari Blackmagic Design. Oke. Dari Blackmagic Design, ini hijau green screen. Kita oke. Terus dari kamera ini kita mau tambahin, kita mau ganti dulu ya backgroundnya ya. Jadi ganti background green screen itu bisa di OBS, bisa juga di Zoom. Cuma saya lebih suka di OBS kalau pakai green screen. Kita tinggal pilih backgroundnya. Backgroundnya kita tulis background green screen. Background green screen, kita pilih ini, set, oke, cocok. Size-nya kita klik kanan, fit to transform, fit to screen, yes, oke, pas kan? Tapi masih kurang pas karena ada hijau-hijaunya, kita gedein aja kira-kira. Set, oke. Terus lah orangnya mana? Orangnya di belakang kamera, ditukar posisinya. Ini posisinya kameranya di bawah, backgroundnya di atas. Jadi kita tukar backgroundnya di bawah, kameranya di atas. Nah, terus kameranya ini kasih filter. Ini filter, ada tombol filter, kita klik filter. Filternya ada tanda plus di sini. Kita chroma key, pilih chroma key. Kita oke aja, langsung kepisah. Ini bisa setting-setting. Tapi default aja udah oke. Kita close ya. Jadi deh saya kembali ke habitat. Kita langsung transform, muncul di kamera saya.
Kak kamera Mario mau saya. tanya dong Kak, Ya, siap. untuk virtual background ini kalau dari OBS dia berarti membutuhkan kain green screen-nya itu ya. Kalau di Zoom kan dia bisa kayak deteksi dari kameranya gitu. Kalau di OBS ini berarti butuh kainnya itu. Harus, ya. Ya, di OBS Oke, harus pakai green thank you. screen. Di Zoom pun saya rekomen harus pakai kain green screen karena Biar rapih gitu ya. lebih rapi, ya. Sekarang kalau misalnya kita auto Oke, direct, kadang-kadang objek di belakang kita kan ada macam-macam ya, ada lemari, ada apa. Jadi kadang-kadang zoomnya bingung. Ini objek atau bukan. Oke, sip, thank you Kak. sip. Terus di main kamera ini kita isi apa lagi ya? Kita kasih logo. Kita plus image logo. Oke, kita browse gambarnya. Itu ada di matahari hari H. Logo di sini. Tinggal oke ya. Ini udah pas. Logonya langsung keluar. Kita transition masuk ke kamera utama. Dan kita juga ini baru gambar aja, belum sama suara. Suaranya belum ada. Suaranya kita masukin juga. Audio input capture, mikrofon. Oke, pilih mikrofon kita pakai ini. Oke, terus kita belum ada di sini karena belum di transition. Kita transition langsung muncul di sini. Ya, ini muncul di sini suaranya. Oke, kayaknya ya silakan nanya. Gambarnya nggak full screen, cropping lainnya digedein malah nggak sesuai. Jadinya kayak pelang gitu kok. Jadi malah kayak yang Oh, garis-garis merahnya itu kok. Saya tarik, begitu saya mau lebarin, malah dia oke. bawahnya semakin besar. Itu Ya, kenapa ya? Ya, saya juga bisa sih kalau mau dipegangin sih. Tuh kan jadi pegang kan. Nah, kayak gini. Ya kan? Nah, kalau saya nggak bisa begitu kok. Jadi dia kayak harus tariknya dari line yang merah yang sudut kanan atau kiri bawah kok. Oh, itu saya pencet shift tadi. Pencet shift. Itu baru bisa digerakin sesuai dengan ini. Tahan shift. Pencet shift ya? Ya. Oh iya benar. Jadi ini shortcutnya itu untuk mengatur tahan shift itu untuk mengatur mau diatur panjang atau pendeknya. Bisa juga alt. Alt itu untuk crop. Jadi misalnya kita pencet alt, kita mau cuma kepalanya saya aja, yang lain nggak mau. Ya, ini saya pakai alt. Shortcutnya ini untuk cropping. Jadi saya melayang. Oke. Jadi oke. Waktunya udah nggak lama lagi, sekitar mungkin 10 menit, 5 menit. Kalau mau tanya langsung tanya aja. Jadi supaya mungkin ada beberapa yang udah terbiasa dengan OBS juga ya. Tapi mungkin kalau mau langsung tanya boleh. Sambil saya menjelaskan masukin isi worship ya. Oke. Kok sorry kok kalau Ya, silakan. tadi kalau yang out itu mencetnya di mana ya kok? Yang alt, Yang untuk supaya kepala doang. crop di keyboard. Apa sama ini shift juga? Oh enggak, alt aja, nggak usah pakai shift. Tahan alt, terus dipasin di keyboardnya. Nanti dia garisnya berubah jadi hijau. Oke, thank you kok. Sip. Nah, kok kalau di saya nih tadi kan udah 16:9 ya, tapi tetap Ya. aja kok waktu muncul di scene yang kameranya jadinya tetap 4:3 lagi. Jadi walaupun saya tarik tadi pakai shift, porsinya dia nggak proporsional. Jadi kayak peang gitu kok. Udah digerakin kanannya, sudut bawahnya, yang kiri kanannya itu masih peang juga. Padahal resolusinya udah 16:9 tuh. Itu kenapa kok ya? Nah itu saya juga mesti cek ya, cek satu-satu ya. Dari lihatnya di handphone atau gimana?
Saya ini di laptop sih kok. Di laptop ya. Zoom-nya, maksudnya di Zoom-nya jadi peyang, padahal di OBS-nya enggak. Iya, iya betul kok. Jadi di OBS itu settingan layarnya yang tadi Ko Mario kasih tahu, saya sudah setting 16:9. Cuma kameranya menangkap gambarnya itu seperti 4:3. Seperti kalau kita ngezoom pakai handphone. Dari kamera ya. Iya, Dari betul. dari kameranya udah 4:3. Iya, dari webcamnya 4:3 sendiri. Saya udah tarik-tarik yang tadi sampai oke. shift-nya juga, malah Oke. jadinya nggak proporsional. Itu kenapa kok ya? Oke, berarti itu webcamnya. Webcamnya. Iya, webcamnya memang settingannya 4:3, nggak 16:9. Tapi nggak masalah sih kalau misalnya kamu punya green screen, bisa ditaruh di scene yang 16:9 bisa sih. Itu diatur-atur lagi. Di zoom-nya ya? Iya. Webcamnya sih kayaknya 4:3 sih. Ya. Tapi kalau pakai green screen bisa diakal-akalin. Jadi nggak kelihatan. Oh iya. Oke kok. Thank you kok. Ko Mario, sorry. Ya, siap. Di keyboard laptop gua nggak ada tulisan out ya kok. Oh, oke. Ya, itu saya juga bingung menjawabnya ya. Itu tulisannya di keyboardnya beneran out gitu Out. ya? ALT, ya. Out. Oke. Ya. Thank you kok. Jadi ada Control, FN, Windows, Alt, Spacebar. Ya, di sebelah Spacebar. Oke. Tadi dengarnya out keluar. Out. Thank you. Oke. Ya, betul. Ya, maaf. Memang kadang-kadang pronunciation bahasa Inggris saya agak ngawur ya. Mohon dimaklumi karena saya dari Zimbabwe, jadi nggak apa-apa. Oh, tadi yang Ya. image slideshow, tadi Koko bisa slideshow-nya kayak gitu, berarti apa ininya ya, formatnya ya? Format slideshow-nya JPEG. Jadi JPEG. slideshow itu adalah kumpulan gambar-gambar JPEG. Jadi ada beberapa gambar JPEG udah kita siapin yang mau muncul di waiting room tuh apa aja ya. Kita siapin dalam satu folder, langsung kita pencet pilih folder itu untuk slideshow, nanti keluar semua secara otomatis. Oh, jadi bukannya kayak disatuin dulu jadi satu file, tapi pilih foldernya ya? Oke, Iya, thank betul. you, Ko. Ya, jadi udah simple, enak banget. Slideshow juga efeknya udah di-solve, jadi cukup bagus dilihat. Tadi add-nya directory atau apa ya, Ko? Add file Directory. atau directory? Oh, directory ya. Add file juga boleh. Jadi satu-satu, misalnya directornya beda-beda nih, nggak di satu folder. Ya udah satu-satu aja add file gitu bisa. Oh, oke. Berarti kalau file itu buat yang terpisah-pisah foldernya ya? Ya. Oke, thank you, Ko. Kok, nanya lagi kok. Sip. Ini tadi bahasannya udah sampai yang cara streaming Zoom ke YouTube bukan kok? Masih belum ya? Belum. Cara belum ya? streaming Zoom ke YouTube? Iya. Ya, belum. Oh, oke deh kok. Tinggi. Oke. Kita mau ke isi worship dulu aja ya. Isi worship ya. Oke. Konsepnya isi worship itu adalah kita meng-capture gambar dari laptop yang sudah ada isi worship-nya. Jadi pertama kita harus punya isi worship dulu dan laptop kedua. Karena kalau satu laptop dengan kita punya ini akan membingungkan dan kompleks sekali share screen-nya. Jadi saya rekomen pakai laptop lain. Jadi dan itu bisa bikin lebih fokus juga ya. Yang bagian isi worship fokus ngasih teks lagu, yang bagian Zoom ngurus yang lain bisa lebih fokus. Nah, dari laptop itu kita ambil output HDMI, kan ada di laptop kan biasanya ada HDMI out. Kita capture menggunakan HDMI capture yang tadi saya bilang di awal itu. Jadi HDMI capture itu bisa capture kamera dan juga bisa capture dari laptop output HDMI. Nah, dari HDMI itu masuk
ke melalui USB ke laptop utama. Laptop utama, oke. Sekarang saya stop share dulu. Saya mau kira-kira udah pada punya belum ya isi worship ya? Kebanyakan sih waktu offline isi worship itu begitu populer sekali ya, hampir semua PD pasti pakai isi worship. Tapi begitu online mulai jarang digunakan. Susah kok, soalnya isi worshipnya saya nggak tahu, punya saya mentoknya di apa Windows 7 doang. Kalau di Windows 10 nih saya nggak bisa install isi worship yang 2009 itu. Oh, mesti pakai isi worship 7 ya, baru bisa di Windows 10. Iya kok, cari downloadannya sama krekannya susah. Iya betul, memang susah. Em, biasanya beli patungan atau langganan bulanan juga bisa. Kalau saya beli patungan. Oke. Untuk settingan di isi worship-nya pada udah bisa atau mau saya kasih lihat juga? Ayo voting. Kalau ini voting. Mungkin menjembatani dari Easy Worship ke OBS-nya sih, Kak. Tapi untuk settingan di isi worship-nya udah tahu ya? Nggak apa-apa lah ya, saya cepet aja ya. Saya Ya, kilat aja ya. oke. Oke, saya buka dulu isi worship-nya. Bentar, masih loading. Nah, tadi ada pertanyaan tadi mana sih? Oh ya. Kalau pakai PPT bisa nggak? Bisa. Pakai PPT juga bisa. PPT, tapi kenapa isi worship lebih enak? Karena isi worship itu memang spesialis untuk lagu. Dan database lagunya juga gampang disimpan. Sekali kita udah input lagunya, kita besok pakai lagi, bisa. Dan kontrolnya juga sangat oke. Oke, sebentar saya mau share screen. Mana mouse saya? Oh, ini mouse saya. Share screen isi worship. Share screen isi worship. Share. Oke, ini adalah tampilan isi worship 7. Nggak terlalu banyak berubah, sama semua. Seperti biasa, ini adalah ada song, ada ayat. Oh iya, kelebihan isi worship bisa ayat juga. Bisa ayat, jadi praktis, cepat. Kalau misalnya kalau PPT kita kan udah mesti siapkan dulu semuanya lagunya. Tahu-tahu yang nyanyi keluar lagu yang nggak kita siapkan, nah itu di isi worship bisa cepat handle-nya. Oke, sekarang kita pilih aja lagu, kita masukin. Misalnya contohnya, sampelnya In the Name of Glory ini. Terus udah keluar di sini lagunya, kelihatan di layar ini yang kecil ini. Ini adalah yang muncul. Nah, supaya bisa masuk ke OBS kita harus pilih setting dulu di sini, di edit option. Di option kita pilih outputnya adalah monitor 2 secondary. Ya, di sini adalah monitor 2 secondary. Ini yang penting dilakukan. Terus nomor 2, supaya kita bisa pisahkan antara teks dengan background, supaya gambarnya saya tetap kelihatan mukanya saya, ini harus diganti jadi hijau. Backgroundnya isi worship-nya kita ganti jadi hijau. Caranya adalah klik kanan di sini, kita edit item. Edit item di sini ada, kelihatan nggak di share screen? Edit itemnya. Kelihatan, Kak. Kelihatan ya. Di sini ada inspektor. Inspektor
background, kita ganti color fill, kita pilih hijau. Oke. Nah, udah kelihatan hijau kan di sini ya? Iya. Kita oke. Nah, begitu kita play, di sini hijau. Oke, nah sekarang kita mau capture dari viewership, saya stop share, kita balik lagi ke OBS. Nah, di main scene ini kita add input sama seperti add kamera tadi. Oh sorry, saya belum share screen OBS-nya. Share screen OBS. Share. Oke. Sama seperti kita add kamera tadi, kita di source kita tambah plus, kita masuk video capture device, karena pakai HDMI kita tulis isi worship. Oke. Isi worship kita pilih. Mana ya, kok nggak ada ya? Bob, nggak ada Bob. Ininya connect. Oke. Saya copot dulu, pasang lagi. Si worship. Oh ini live streaming video device. Set. Oke. Ya, ini kan udah kelihatan. Coba munculin teksnya. Ya. Ini kelihatan kan di layar yang sebelah kiri? Iya. Oke, terus kita klik kanan. Klik kanan, transform. Itu screen. Ya, habis itu kita kasih efek, filter, add chroma key, sama seperti waktu saya hilangin green screen. Oke, close. Ya, sekarang udah masuk. Kita transition. Nah, ada kan di kamera utama saya. Jadi ini coba ganti lagunya, teksnya ganti-ganti. Jadi nanti orang yang bagian pegang isi worship bisa ganti-ganti terus. Ya, ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi. Kayak gitu ya. Jadi lebih enak, yang nyanyi kelihatan, teksnya kelihatan. Jadi kalau sekarang kebanyakan share screen PPT, yang nyanyi nggak kelihatan, jadi cuma lihat PPT-nya aja. Ya, kadang-kadang sayang ya, yang nyanyi udah keren-keren, udah gaya, udah joget-joget, tapi nggak kelihatan, ketutupan nama teks. Jadi kalau gini kan semua kelihatan, bisa ikut nyanyi juga. Oke, waktunya sudah habis. Gimana nih untuk ke Zoom, konsepnya adalah kalau saya udah kalau pakai OBS, konsepnya dari OBS itu share ke Zoom dan ke YouTube. Jadi bukan semua masuk ke Zoom terus dari Zoom di live kan ke YouTube, itu kualitasnya turun. Jadi dari OBS ke share kedua arah, yaitu ke Zoom dan ke YouTube. Jadi seperti itu kurang lebih, waktunya habis. Ini ada pertanyaan OpenLP bagaimana? Apa ya OpenLP ya? Saya nggak paham maksudnya apa ya. Boleh dibuka mic-nya? Itu aplikasi kayak Easy Worship kalau nggak salah deh, Kak. Oh, oke. Saya belum pernah pakai si OpenLP sih. Mungkin nanti saya bisa pelajari ya. Tapi ya, biasanya yang umum adalah isi worship. Cuma ya kalau ada alternatif yang free, ya kan kita kan tim free ya. Oke, jadi lebih oke lagi. Oke, waktunya sudah habis. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Kalau untuk broadcast dari OBS ini kan aku tangkapnya dilakukan dari satu tempat. Jadi tim pujian, terus tim yang mengoperasikan Easy Worship itu dari satu tempat yang sama gitu. Apakah ini bisa mengakomodasi juga, katakan teman-teman yang urusannya pujian di tempat sendiri, tapi pewartanya di tempat lain gitu. Jadi nanti kalau ada
switching tapi OBS-nya tetap dari satu device yang sama gitu. Bisa. Jadi itu yang saya lakukan setiap minggu live, kita selalu begitu. Jadi pewartanya dari tempat lain, tapi yang singernya di satu tempat. Itu mesti capture gambar dari Zoom, terus kita masukkan ke OBS. Oh, oke. Ya. Ya. Jadi Bisa kayak saya kita stop share sama dulu. pewartanya kayak di dalam Zoom, tapi OBS-nya nanti ngambil gambar pewartanya dari Zoom gitu. Iya. Oke. Ya. Suaranya Kalau juga di-capture dari situ juga gitu, Kak? Betul. Memang routing sound akan jadi lebih ribet dengan kondisi seperti itu, tapi mungkin nanti bisa dijelaskan sama Om Radit. Ya. Oke. Kalau saat ini mungkin saya sekian dulu. Thank you udah ini mendengarkan. Semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan. Kalau mau tanya-tanya di luar ini, mau tanya ke saya langsung boleh. Bisa di follow IG-nya saya aja. Mario_Nugroho. Ya, Mario_Nugroho. DM aja. Saya nggak kasih nomor WhatsApp, kenapa? Karena supaya IG saya di follow. Gampang. Itu aja ya. Thank you, Kak. Thank you. Ya. Oke, thank you semuanya.